Indonesia berdiri di atas keberagaman. Namun, menjaga persatuan di negara kepulauan bukanlah hal yang mudah. Isu separatisme dan konflik etnis kerap menguji kokohnya sila ketiga. Persatuan Indonesia bukan sekadar teks di dinding kelas. Ia adalah rasa adil yang harusnya mengalir rata. Ketika lampu kota menyala terang di pusat, bagaimana dengan mereka yang menjaga garis batas di ujung beranda negara? Di tengah riuhnya isu perpecahan dan tantangan daerah, bagaimana generasi muda memandang arti sila ketiga saat ini? Mari kita dengar suara mereka. Semisalnya gini kak, kalau kakak dengar tentang frasa sila ketiga Persatuan Indonesia, menurut kakak satu kata atau satu kalimat pertama yang langsung muncul di kepala kakak itu apa? Frasa sila ketiga ya, Iya. yang berarti Persatuan Indonesia. Langsung kepikiran tentang Bhinneka Tunggal Ika gitu loh, tentang persatuan yang di Indonesia ini kan beda-beda Iya. suku, Keberagaman. ya keberagaman. Nah, saya langsung kepikiran itu kalau dengar kata frasa sila ketiga. Bhinneka Tunggal Ika, langsung kepikiran gimana serunya kita yang beda suku, beda bahasa dari Sabang sampai Merauke, tapi tetap bisa nongkrong bareng di kampus begini kok. Bhinneka Tunggal Ika mungkin ya, karena itu bagian dari Pancasila yang dimana isi itu persatuan Indonesia. Mungkin Indonesia sendiri berbeda suku-sukunya banyak, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Sini ada konflik etnis atau isu separatisme di beberapa daerah itu kan. Kadang masih terjadi ya di Indonesia ini. Jadi menurut pandangan kakak, apa sih akar masalahnya? Apakah karena benci perbedaan atau sebenarnya ada faktor lain? Mungkin bukan karena benci adanya perbedaan ya, mungkin mereka ngerasa tidak cocok dengan suku lain atau seperti apa ya, pokoknya mereka merasa tidak cocok dengan suku lain, jadi mungkin merasa agak renggang aja sama suku lain, dan itu ngebuat suku lain tuh ngerasa kayak, loh kok saya jadinya dibedain ya, saya kok rasanya diasingkan, kayak gitu. Baik. Kalau menurutku pribadi, akarnya itu bukan karena nggak suka sukunya, tapi lebih ke faktor ekonomi. Kadang daerah yang punya sumber daya alam besar merasa pembangunannya belum sebanding sama yang di pusat. Jadi ini soal keadilan sosial yang belum merata. Itu mungkin karena dia mendengarkan informasi yang salah ya, misalkan tentang suatu daerah, jadi dia merasa membenci daerah tersebut, padahal yang dia dengar itu bisa saja salah dan belum tentu benar. Menurut kakak, upaya apa yang paling efektif dilakukan pemerintahan saat ini supaya di daerah pelosok atau di daerah masih yang terpencil gitu tahu yang menjadi bagian untu dari NKRI ini apa gitu kak? Mungkin pemerataan tentang sosialisasi mungkin ya ke daerah-daerah. Mungkin kan di sana jarang terjangkau ya sama orang-orang luar. Jadi mungkin pemerintah bisa melakukan pemerataan sosialisasi ke daerah-daerah yang terpencil, karena nggak mungkin dari kita warga biasa aja yang melakukan sosialisasi ke sana, karena kan itu tempat terpencil kan. Itu pasti butuh dari pemerintah yang melakukan sosialisasi ke daerah pelosok-pelosok seperti itu. Yang paling efektif itu melanjutkan infrastruktur yang paling penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seperti jalan, rumah sakit dan sebagainya, supaya yang ada di wilayah terpencil itu bisa mengejar yang ada di wilayah pusat seperti di Jawa itu. Mungkin untuk mahasiswa atau pelajar itu kita bisa melakukan pertukaran pelajar yang daerah kota ke daerah pelosok dan maupun daerah pelosok yang ke daerah kota. Apa pesan dan kesan singkat dari kakak buat generasi muda kita dari Sabang sampai Merauke biar mereka nggak terpecah belah gitu? Pesannya apa ya? Jangan ada lagi yang
membeda-bedakan suku, membeda-bedakan diskriminasi ya. jangan ada lagi yang membeda-bedakan kayak kawannya misalnya berwarna kulit yang gelap gitu, mohon maaf ya. Itu jadi kayak nggak maulah teman sama dia kelihatannya kayak gini. Jangan ada lagi yang seperti itu. Don't judge book by cover ya Kak ya. Siapa tahu ternyata orang yang kayak gitu malah lebih baik daripada orang yang biasanya. Pesan dari saya sendiri itu kita bersama-sama bersatu, jangan sampai terpecah gara-gara ada satu golongan nggak suka, satu golongan nggak suka lagi, jadi gampang terpecah. Jadi kalau bisa kita sama-sama bareng dalam satuan NKRI. Mungkin kalau dari aku itu kita jangan mudah termakan hoaks dari sosial media karena itu belum tentu benar. Dari ruang-ruang diskusi di kampus ini, kita menyadari satu hal penting, bahwa menjaga persatuan di tengah luasnya geografis Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Isu perpecahan antar daerah atau separatisme seringkali bukan lahir dari kebencian, melainkan dari kerinduan akan keadilan yang merata. Persatuan tidak menuntut kita untuk menjadi seragam, melainkan menuntut kita untuk memastikan tidak ada satupun daerah yang merasa dianaktirikan. Karena keutuhan NKRI adalah tanggung jawab bersama, dari Sabang sampai Merauke. Kami dari kelompok 3 untuk Project Citizen. Bersatu kita teguh, bersama kita jaga Indonesia.